Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3947-3949. Diketahui bahwa Silas adalah yang paling kuat di antara murid di Aken, dan dia juga adalah murid kebanggaan dari pemimpin sekte baru. Bagaimana seorang murid luar akan memilih Silas sebagai lawan? Bukankah sudah jelas dia akan kalah? Tetua juri melirik ke arah Dev dan berkata, apakah murid inilah yang mengajukan tantangan? Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tidak mungkin untuk menantang Silas. Perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Silas, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan setiap gerakan. Iya, itu dia. Silas mengangguk. Apalagi yang bisa dibandingkan? Kompetisi ini tidak ada artinya. Dengan kesenjangan alam yang begitu besar, aku khawatir kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu tangan. Kata tetua juri dengan membosankan. Persaingan dengan kesenjangan alam yang begitu besar seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Semuanya berakhir begitu dia mengangkat tangannya, yang membuat mereka, para juri dan tetua, merasa bosan. Tetua juri, meskipun saya bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, saya tetap harus melalui prosesnya, jika tidak, beberapa orang tidak akan yakin. Silas menatap Dev sambil mencibir. Tapi mata Dev penuh dengan ketenangan, dan ada senyuman mengejek di sudut mulutnya. Baiklah, ayo kita mulai. Setelah tetua juri selesai berbicara, dia dengan lembut menekankan tangannya pada batu seukuran telapak tangan. Segera, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan beberapa formasi menyelimuti panggung kompetisi. Setelah formasi diaktifkan, Dev dan Silas dapat memulai, apapun yang terjadi di atas ring, itu tidak akan mempengaruhi bagian luar. Demikian pula, orang-orang di luar tidak dapat mempengaruhi orang-orang di atas ring kompetisi. Melihat formasi tersebut diaktifkan, Kasper dan Zeya menjadi gugup. Mereka ingin menghentikan Dev, tetapi sekarang setelah formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Melihat formasi yang diaktifkan di sekitarnya, Silas tersenyum dingin dan berkata, wah, saya tidak menyangka kamu akan menjadi anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tapi hari ini kamu ingin menantangku untuk menguji kekuatanku. Kamu pantas mendapatkan kemalanganmu, jadi jika kamu mati, jangan salahkan aku. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 melonjak dari tubuh Silas, dan seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan aura Silas. Kamu ingin membunuhku? Dev mencibir. Omong kosong, kamu anak baru berani menyinggung perasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa meyakinkan semua orang? Tapi kamu tidak harus mati. Selama kamu mau berlutut dan memohon padaku sekarang dan bergabung dengan garis keturunan kami, aku bisa mengampuni nyawamu. Silas berkata. Dia juga bisa membiarkan klan Dev tetap hidup. Bagaimanapun, Dev adalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bergabung dengan kelompok mereka, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Cih, kamu pikir kamu ini siapa? Kamulah yang harus berlutut dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Dev meludah dengan keras. Penampilan arogan itu membuat Silas sangat marah. Kakak senior Liu, tampar dia sampai mati. Orang ini terlalu gila. Scotty berteriak. Kasper, Zeya dan semuanya tampak gugup. Mengapa adik kecil ini bicaranya begitu keras? Dia jelas tidak bisa mengalahkannya, jadi bisakah dia lebih patuh? Zeya sangat bingung. Adik kecil ini pasti berasal dari keluarga kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa takut. Kasper melihat penampilan Dev dan kemurahan hati Dev ketika dia bergerak, dan menebak bahwa Dev pasti adalah putra dari sebuah keluarga besar. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mengalami kekurangan apapun, jadi dia sangat sombong. Tapi ini adalah sekte api ungu, dan jika Dev masih sombong, dia hanya akan menderita kerugian. Nak, rasakan kematianmu. Silas sangat marah dan tubuhnya langsung menghilang. Segera setelah itu, saya melihat sesosok tubuh, langsung menuju ke arah Dev, dan menamparkan Dev dengan telapak tangan. Aura ganas menyerbu ke arah Dev seperti tsunami. Tangan Silas yang lain berada tepat di belakang punggungnya. Sepertinya dia berencana menamparkan Dev sampai mati dengan satu tangan. Melihat Silas yang datang dengan wajah galak, Dev menyeringai di sudut mulutnya. Dengan lambaian lembut tangannya, Silas merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia menemukan Dev di depannya. Mati.
Silas menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh Dev, tapi Dev sepertinya baik-baik saja. Silas terkejut dan menyerang Dev lagi. Tapi Dev tidak melawan sama sekali dan membiarkan Silas terus menyerangnya. Ada apa dengan kakak senior Liu? Apakah dia bodoh? Mengapa dia melakukan gerakan sembarangan di atas ring kompetisi? Seseorang bertanya pada Scotty. Scotty juga bingung saat ini. Dia melihat Silas melambaikan tangannya di depan Dev. Tapi Dev tidak jauh di depan Silas, dan dia tidak bergerak sama sekali, dan memandang Silas seperti monyet. Caspar dan Zeya juga terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Silas. Kakak senior Wei, apakah Silas sakit? Zeya bertanya. Ini, aku belum pernah mendengar Silas sakit. Mungkinkah? Caspar sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Mungkinkah apa maksudnya? Zeya bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Silas terjebak di dalam ilusi? Seluruh tubuhnya berada di dalam ilusi, sehingga dia menjadi seperti ini. Caspar menganalisis. Ilusi. Bagaimana dia bisa terjebak di dalam ilusi? Wajah Zeya masih penuh keraguan. Adik perempuan, kamu terlalu bodoh. Tentu saja itu adalah ilusi yang dilakukan oleh adik laki-lakiku, dan Silas terpengaruh secara langsung. Ternyata adik laki-laki sudah memiliki rencananya sendiri. Pantas saja dia tidak takut sama sekali pada Silas. Caspar berkata dengan kagum. Apakah adik laki-laki juga merupakan master formasi? Tapi itu tidak mungkin. Dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master formasi? Zeya sedikit mengernyit dan memandang Dev di panggung kompetisi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik perempuan, adik laki-laki mungkin memiliki ilusi sleep giok di tubuhnya. Selama sleep giok diaktifkan, ilusi juga akan diaktifkan. Jangan lupa bahwa adik laki-laki itu sangat kaya, jadi sangat mungkin dia menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa sleep giok formasi. Caspar menjelaskan. Oh iya, seharusnya begitu. Zeya akhirnya mengerti sekarang. Saat ini, Silas sedang berada di atas ring, melompat-lompat seperti monyet, seolah-olah sedang bersaing mendapatkan pisang dengan monyet lain, namun nyatanya hanya dialah yang melompat-lompat sendirian. Dev berdiri tidak jauh, dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya penuh ejekan. Segera, Silas berkeringat banyak, jelas kelelahan, dan dengan wajah galak, dia terus berteriak. Di mata Silas, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia menyerang Dev, dia tidak dapat menjatuhkan Dev. Ini hampir membuat Silas kelelahan. Saat Silas berteriak, Dev akhirnya bergerak. Dev melompat dan kemudian menendang punggung Silas dengan keras. Silas tergeletak di atas ring kompetisi seperti anjing yang memakan kotoran. Dev menginjak Silas dengan satu kaki dan melambai kepada penonton seperti seorang pemenang. Pada saat ini, semua penonton terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Bahkan tetua juri tetua pun bingung. Melihat pemandangan di panggung kompetisi, mereka lupa mengumumkan hasilnya. Luar biasa, amazing. Adik laki-laki luar biasa. Bagus sekali. Adik laki-laki, kamu adalah yang terbaik. Aku mencintaimu. Hahaha, anjing makan kotoran. Alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan transendensi tingkat 4. Lelucon yang luar biasa. Caspar dan yang lainnya bersorak gembira. Setelah terkejut, Caspar buru-buru berteriak kepada tetua juri, "Tetua, pemenangnya sudah ditentukan, bukankah sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya?" Ini. Tetua juri tampak malu dan tidak tahu bagaimana mengumumkannya. Silas, yang terinjak-injak, juga terbangun dari ilusi saat ini. Melihat penampilannya yang memalukan, dia langsung berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Mengikuti raungan Silas, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Dev mundur dengan cepat, dan Silas mengambil kesempatan itu untuk berdiri, dan nyala api berubah menjadi pedang panjang dan diayunkan ke arah Dev. Jika kamu ingin menjadi murid batin dari Sekte Api Ungu, kamu harus mengalahkanku dengan api pamungkas. Sangat memalukan menggunakan ilusi untuk memanfaatkan orang lain. Saat menyerang Dev, Silas berteriak. Yang dia inginkan adalah memberi tahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan ilusi Dev, bukan karena keahliannya lebih rendah dari orang lain. Ternyata orang ini menggunakan sihir ilusi pada kakak senior Liu. Sungguh memalukan. Tidak heran kakak senior Liu tampak seperti orang bodoh barusan. Dalam kompetisi Sekte Api Ungu, kamu sebenarnya menggunakan ilusi. Ini bukan keahlianmu yang sebenarnya. Scotty dan yang lainnya langsung mengejek Dev. Jelas sekali, ini adalah Silas yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan dia harus membiarkan Dev menggunakan api pamungkas untuk mengalahkannya.
Tapi sekarang bahkan para tetua juri tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan Casper dan yang lainnya. Kemudian terlihat Silas menebas Dev dengan pedangnya. Pedang ini langsung menyebabkan ruang bergetar, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti api. Dev berhenti sejenak dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu terlihat api berkobar di atas kaki Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan menghindari serangan Silas. Silas menggenggam pedangnya, dan wajahnya penuh amarah. Dev belum berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia menggunakan ilusi barusan adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia menang dengan bijaksana. Namun siapa sangka tetua juri tidak mengambil keputusan sama sekali, juga tidak mengakui jika Silas kalah. Sekarang Silas mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan ilusi, dan hanya bisa menggunakan api pamungkas. Dev belum bisa menggunakan api pamungkas dari Sekte Api Ungu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan diselidiki. Entah itu api dari pusat bumi, api dari klan iblis api, atau api es terdingin, Dev tidak boleh terlalu membuka kekuatan aslinya. Sekte Api Ungu awalnya didedikasikan untuk berlatih teknik berbasis api. Jika Dev mengekspos terlalu banyak api pamungkas, dia pasti akan dicurigai dan bahkan ditangkap untuk diinterogasi. Saat ini, Dev hanya bisa menggunakan langkah pengendalian api sementara waktu untuk menghindar. Untungnya, langkah pengendalian api juga merupakan keterampilan berbasis api, jadi Silas tidak bisa berkata apa-apa. Adik laki-laki, keterampilan pengendalian api di kakimu ini sungguh luar biasa. Begitu cepat. Zeya hanya bisa menghela nafas saat melihat langkah pengendalian api Dev. Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya? Saya ingin tahu apakah guru bisa mengajari saya. Ini terlalu cepat. Casper melihat langkah Dev yang mengendalikan api dengan rasa iri di wajahnya. Dia pikir itu diajarkan oleh Penatua Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah teknik yang benar-benar abadi. Jangankan Penatua Yu, bahkan Master Sekte mereka pun mungkin tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam langkah pengendalian api ini, dia juga tidak belum mempelajari semuanya. Jika seseorang benar-benar mempelajari langkah pengendalian api, dia dapat bergerak ribuan mil dalam satu langkah dan bergerak dalam sekejap. Saat ini di panggung kompetisi, Silas sangat marah pada Dev. Dia tidak tahu jenis teknik api apa yang digunakan Dev, tapi teknik itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengenai atau menangkapnya sama sekali, seperti seekor ikan. Terbanglah ke langit. Silas berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya berkobar. Nyala api melesat langsung ke langit, dan kemudian jatuh dari langit, berubah menjadi api di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ketika Dev melihat ini, dia langsung menggunakan api dan mengubahnya menjadi pedang, lalu mengayunkan pedangnya ke atas. Dari tanah, api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, langsung bertabrakan dengan api Silas yang memenuhi langit. Raungan terus berlanjut, dan api yang diayunkan oleh Dev melawan api Silas, bertabrakan dan menghilang di udara. Sama seperti menyalakan kembang api, semuanya meledak menjadi semburan cahaya dan kemudian menghilang. Silas melihat pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Tindakannya sama sekali tidak melukai Dev. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Bahkan Casper dan yang lainnya terdiam, mengira Dev telah menggunakan ilusi untuk menipu Silas. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar bertarung dalam kekuatan, dan Dev tidak bisa dikalahkan. Bersambung.